Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Nistiana. Saya dari kelas C2, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas FTIK UINHAS Jember. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa, kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Sebelum saya menjelaskan inti materi, perlu kita ketahui bersama, apa pengertian kepala sekolah? Kepala sekolah adalah seorang guru yang diangkat untuk menduduki jabatan struktural di sekolah yang ditugaskan untuk mengelola sekolah. Keberhasilan sekolah adalah keberhasilan dari kepala sekolah. Kepala sekolah juga memiliki peran sebagai pemimpin di sekolahnya dan bertanggung jawab dalam memimpin proses pendidikan di sekolahnya. Selanjutnya, kita beralih ke inti materi. Apa pengertian kognitif? Kognitif adalah kemampuan yang menyangkut pengetahuan. Kognitif berkenaan dengan hasil belajar yang terdiri dari pengetahuan, pemahaman, penerapan, analisis, sintesis, dan evaluasi. Kognitif juga menyangkut kemampuan intelektual, yaitu kemampuan mengingat kembali, kemampuan menyerap pengertian, kemampuan menerapkan hal-hal yang telah dipelajari, kemampuan menjabarkan sesuatu yang telah dipelajari menjadi bagian yang mudah dipahami, kemampuan memadukan kembali bagian-bagian menjadi kesimpulan yang mengandung arti, dan kemampuan memberikan harga terhadap sesuatu berdasarkan kriteria internal atau kriteria eksternal. Selanjutnya, apa peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa kognitif? Dalam pembelajaran kognitif, kepala sekolah berperan penting untuk mengisi kognitif atau pengetahuan peserta didik, mulai dari yang sederhana sampai kepada analisis, menumbuhkan kecintaan kepada kebaikan dan membenci kejahatan, timbul keinginan untuk melakukan yang baik dan menjauhi perilaku yang jelek. Dalam proses pendidikan, hasil belajar merupakan tujuan akhir aspek terpenting yang harus dimiliki oleh peserta didik. Hal ini terkait dengan aspek kognitif, bagaimana prestasi yang dimiliki oleh peserta didik. Maka, kepala sekolah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik supaya tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai. Selanjutnya, apa pengertian afektif? Afektif adalah kemampuan yang menyangkut sikap. Afektif juga merupakan kemampuan emosional yang tersusun secara hierarkis dari yang paling tidak mengikat diri sampai yang paling mengikat diri. Implikasinya adalah kesadaran, partisipasi, penghayatan nilai, pengamalan nilai, dan kemampuan karakteristik diri atau pengendalian diri. Kemudian, apa peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa afektif? Peran kepala sekolah di sini adalah kepala sekolah sebagai pendidik, motivator, pembimbing ke arah yang lebih baik, terutama dalam pembentukan akhlak atau sikap siswa. Pendidikan yang diharapkan siswa yang cerdas, memiliki akhlak yang baik, dan menerapkan kecerdasannya dengan memperbuat atau menunjukkan tingkah laku yang baik. Masalah siswa yang lain dari segi sikap, ada siswa yang memiliki sikap-sikap yang tidak sesuai dengan norma-norma agama dan lainnya. Maka, siswa perlu untuk dibantu atau dibimbing dalam menyelesaikan masalahnya. Selanjutnya, apa pengertian psikomotorik? Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut keterampilan.
Aspek psikomotorik juga bisa disebut sebagai proses pengetahuan yang banyak didasarkan dari pengembangan proses mental melalui aspek-aspek otot dan membentuk keterampilan. Kemudian, apa peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa psikomotorik? Perkembangan motorik sangat menunjang keberhasilan belajar siswa. Untuk itu, sekolah dan kepala sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik siswa secara fungsional. Adapun upaya-upaya sekolah dan kepala sekolah untuk memfasilitasi perkembangan tersebut secara fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, sekolah merancang pelajaran keterampilan yang bermanfaat bagi perkembangan atau kehidupan anak, seperti mengetik, menjahit, merupa, kerajinan tangan, dan bentuk keterampilan lainnya. Yang kedua, sekolah memberikan pelajaran senam atau olahraga kepada siswa yang sejenis disesuaikan dengan usia siswa. Yang ketiga, sekolah perlu merekrut atau mengangkat guru-guru yang memiliki keahlian dalam bidang-bidang tersebut di atas. Dan yang keempat, yang terakhir adalah sekolah menyediakan sarana untuk keberlangsungan penyelenggaraan pelajaran tersebut, seperti alat-alat yang diperlukan dan tempat atau lapangan olahraga. Selanjutnya, apa pengertian spiritual? Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang melibatkan kemampuan menghidupkan kebenaran yang paling dalam. Artinya, mewujudkan hal yang terbaik, utuh, dan paling manusiawi dalam batin yang menghasilkan gagasan, energi, nilai, visi, dan panggilan hidup yang mengalir dari dalam diri. Kemudian, apa peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa spiritual? Kecerdasan spiritual merupakan suatu kecerdasan yang bertumpu dari dalam diri kepala sekolah yang berhubungan dengan kearifan, pemikiran yang jernih atau fitrah, bijaksana dalam menjalankan tugas, silaturahim atau toleran terhadap orang lain dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, sehingga terwujud kinerja sekolah yang kondusif dan menyenangkan. Di samping itu, memberi makna ibadah terhadap setiap perilaku dan kegiatan melalui langkah-langkah serta pemikiran yang bersifat fitrah menuju manusia yang seutuhnya atau hanif, memiliki pola pemikiran tauhid atau integralistik, dan berprinsip hanya karena Tuhan yang Maha Esa. Nah, itulah tadi peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Kemudian, berikut adalah ayat Al-Quran yang berkaitan dengan peran kepala sekolah dalam mengembangkan kompetensi siswa kognitif, afektif, psikomotorik, dan spiritual. Mengingat pentingnya bimbingan, maka dalam konsep Islam juga diperintahkan untuk belajar. Belajar sangat penting untuk dilaksanakan agar mendapatkan ilmu pengetahuan. Sehingga dalam Quran surat Az-Zumar ayat 9 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Innama yatadzakkaru ulul albab. Yang artinya, katakanlah, adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?
Sesungguhnya orang-orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran. Kemudian, yang terakhir adalah kesimpulan dan contoh. Kesimpulan kognitif. Kognitif adalah kemampuan yang menyangkut pengetahuan. Contohnya adalah kepala sekolah harus berupaya semaksimal mungkin untuk memberikan bimbingan kepada peserta didik supaya tujuan pendidikan yang diharapkan tercapai. Selanjutnya, kesimpulan afektif. Afektif adalah kemampuan yang menyangkut sikap. Contohnya adalah kepala sekolah sebagai pendidik, motivator, harus menjadi pembimbing ke arah yang lebih baik, terutama dalam pembentukan akhlak atau sikap siswa. Selanjutnya, kesimpulan psikomotorik. Psikomotorik adalah kemampuan yang menyangkut keterampilan. Contohnya adalah sekolah dan kepala sekolah perlu memfasilitasi perkembangan motorik siswa secara fungsional. Dan yang terakhir adalah kesimpulan spiritual. Kecerdasan spiritual adalah kecerdasan yang melibatkan kemampuan menghidupkan kebenaran yang paling menyenangkan. Contohnya adalah kepala sekolah harus bijaksana dalam menjalankan tugas, silaturahim atau toleran terhadap orang lain dalam menjalankan tugas kepemimpinannya, sehingga terwujud kinerja sekolah yang kondusif dan menyenangkan. Dan ini adalah sumber referensi dari materi yang saya sampaikan. Terima kasih, semoga bermanfaat ya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.